Pada hari ini saya akan memberi firman yang berjudul Puncak Injil. Sesuai astrologi Cina, pada tahun 2022 itu memiliki sio binatang yang merupakan macan berwarna hitam. Kalau macan itu sangat terbiasa bagi orang-orang Korea karena macan itu sudah lama disukai oleh orang-orang Korea. Jadi mereka suka menggambarkan tanah negara Korea Selatan itu dengan bentuk macan, dan juga pada Olimpik yang terjadi pada tahun 88 juga kita memiliki maskot binatangnya itu dari macan. Jadi macan ini memiliki karakterisasi yang sangat berani, tapi juga melindungi kita dan juga siap untuk maju ke depan. Kalau tahun baru pasti banyak orang memikirkan bagaimana caranya untuk tahun baru ini kita tidak memiliki masalah pada keluarga, tetapi malah mendapatkan banyak berkat untuk keluarga. Sehingga banyak orang mencari paranormal atau dukun untuk melihat masa depan mereka. Apalagi pada saat ini, banyak orang melihat bagaimana keuntungan yang mereka dapatkan untuk masa depannya itu melalui aplikasi, melalui mobile. Dan katanya ada pelayanan, ada service yang bisa memberitahu masa depan berdasarkan dengan data-data dan juga teknologi AI. Jadi begitu banyak orang khawatir mengenai masa depan mereka karena semakin tidak yakinnya masa depan seperti COVID-19 dan juga lain-lain. Sehingga katanya aplikasi paranormal ini, aplikasi perdukunan ini katanya dari puluhan orang sampai ratusan orang yang memiliki aplikasi perdukunan ini. Sehingga kalau kita menjumlahkan total pengguna aplikasi perdukunan itu mencapai 100.000. Dan di sini masalah yang lebih besarnya lagi adalah malah generasi muda, orang-orang yang muda ikut yang lebih tertarik untuk melihat memakai aplikasi perdukunan ini. Kalau pada masa lalu, kita harus pergi ke rumah dukun atau rumah paranormal untuk menanyakan masa depan kita, sehingga anak-anak yang masih muda, mereka tidak mau pergi ke sana karena rasanya kurang berani atau tidak, rasanya takut untuk pergi ke sana. Tetapi sekarang berbeda. Karena mereka tidak perlu untuk ketemu secara fisik, sehingga mereka begitu gampang untuk mengunduh aplikasi download, atau mereka bisa mengalami aplikasi perdukunan itu dengan karakter-karakter yang lucu. Sehingga banyak orang menganggap tanya-tanya kepada orang dukun dan paranormal ini adalah suatu hal yang entertainment, suatu hal untuk permainan mereka. Jadi generasi muda, generasi MZ pada Korea Selatan itu 35% dari seluruh penduduk Korea. Jadi sekitar 18 juta orang itu anak-anak muda. Dan 18 juta orang itu sudah terbiasa untuk memakai aplikasi perdukunan melalui mobile. Jadi saya mengapa menceritakan hal ini? Apakah kita bisa menghentikan bencana karena kita memakai gambar macan di rumah kita?
Apakah kita bisa mengetahui masa depan melalui karakter yang lucu yang dari aplikasi perdukunan atau paranormal? Kita harus bisa melihat bagaimana strategi setan di belakang semua ini dan berusaha untuk mengontrol kita, mengatur kehidupan kita. Saya teringat firman dari 2 Korintus 11 ayat 14 yang mengatakan bahwa setan juga datang kepada kita untuk menipu kita bagai malaikat terang. Jadi kita bisa melihat setan itu datang kepada kita bagai malaikat terang dan berusaha untuk mengontrol kita. Jadi saudara harus melihat kondisi rohani dengan baik. Karena mereka itu berada di tengah budaya yang penuh dengan roh yang datang dari setan, sehingga kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus menjadi pengintai dengan Injil 24 jam. Jadi hanya saudara yang memiliki Injil yang dapat melindungi generasi muda. Hanya saudara yang mengetahui keberadaan setan, keberadaan roh jahat ini. Jadi coba saudara ikuti saya. Saya adalah pengintai rohani. Jadi sebagai pengintai rohani, kita harus melakukan peran kita. Dari tahun 2022, kita memulai untuk membahas kitab Roma. Kalau kita mengingatkan kitab Roma ini, kata yang langsung kita teringat adalah Injil. Karena Roma ini memang adalah bukan salah satu surat Injil, empat kitab surat Injil, tetapi surat yang ditulis oleh Paulus ini begitu dalam untuk menjelaskan Injil Yesus Kristus, sehingga banyak orang menyebut kitab Roma ini sebagai surat Injil yang ditulis oleh Paulus. Kalau kita melihat kitab Roma, ini dimulai dari Injil dan berakhir dengan Injil. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan Injil yang sudah terukir pada diri kita dan sudah berakar pada diri kita dan sudah menjadi bawaan fisik kita. Kalau misalkan kita sudah menjadi puncak dengan Injil seperti judul firman hari ini, kita tidak menghadapi kita menghadapi masalah apapun, itu tidak masalah bagi kita. Karena Injil itu selalu tenang dan selalu damai. Jadi pada saat kita melakukan pertempuran rohani, kita harus cek apakah orang-orang terdekat kita ini benar-benar memiliki Injil atau tidak. Jadi bisa aja orang tua kita pun bisa beda karakternya. Mungkin bapaknya hidup dengan Injil, tapi mamanya kelihatannya tidak hidup dengan Injil karena mamanya suka mengomel. Jadi kita harus membuat anak-anak kita itu menganggap diri kita itu benar-benar dipenuhi oleh Injil. Itu maksudnya bagaimana kita bisa memahami dan mengerti segalanya karena Injil. Jadi orang yang sudah menjadi puncak secara rohani, dia tidak ada lagi masalah bagi dianya. Jadi siapapun yang memiliki roh, jiwa di dunia ini, pastilah mereka akan menghadapi masalah. Bukan soal mereka sudah percaya atau tidak. Kalau mereka melihat masalah itu masalah, ya tetap itu akan menjadi masalah.
Jadi pada tahun 2022 ini, biarlah saudara berjanji pada diri saudara, saya mau menjadi highest, maksudnya tertinggi, top, dan menjadi puncaknya dengan Injil ini. Walaupun kita berada di dalam penjara, walaupun kita berada di tengah kesukaran, walaupun kita berada di tengah masalah, tidak masalah bagi kita. Supaya kita bisa memiliki latar belakang. Supaya kita menyelamatkan 237 negara dan 5.000 suku bangsa, kita sendiri harus siap dengan Injil. Karena semuanya akan menjadi menara Babel, semuanya akan hancur. 복음의 정상에서 이렇게 쳐다본 문제와 사건을 바라보면요. 복음의 정상에서 제일 위에서 이렇게 바라보면 다 Kalau misalkan kita melihat dari puncaknya Injil, kita bisa melihat segalanya. 저분은 아직도 율법에서 못 빠져나오거나 orang ini masih hidup dengan legalitas. Orang ini masih tidak memiliki Injil. Jadi mari kita fokus pada intisari dari Injil ini. Jangan melihat hal-hal yang bukan intisarinya, yang bersifat pendahuluan. 2022년 영계 전 성도는 다른 어떤 것보다도 이 복음을 최고로 누리는 복음 서밋으로 여러분 현장에 영적 영향력을 입히시기를. Dan kami percaya bahwa saudara bisa memberi pengaruh rohani kepada orang-orang sekitar saudara dengan Injil ini. Subjudul pertama adalah Injil yang adalah kekuatan Allah. Ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus memberitakan fakta rohani yang begitu penting terhadap jemaat gereja Roma pada saat itu. Di sana mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ini adalah kemampuan kita baginya. Jadi orang yang menikmati Injil pastilah akan menikmati kekuatan Allah. Jadi bukannya kemampuan kita, tetapi kekuatan Allah. Dan di sini sangat uniknya, Paulus mengatakan bahwa dan di sana kita bisa melihat 교회 간다고 성경 찬송 그때는 다 들고 다니는데 요즘 뭐 화면에 다 나오니까 가지고 다닐 별 이유도 없겠지만 성경 찬송은 반드시 들고 다녔는데 dan di sana kita bisa melihat juga Paulus mengatakan bahwa ia tidak malu bahwa ia mengatakan dirinya orang yang percaya. 말하는 이 복음을 부끄러워하지 않는다 이 말은 엄청 부끄러워요. 예수 믿는 그 자체가 창피할 정도로. Jadi kalau misalkan kita mencoba menafsirkan ayat 16 dalam bahasa Korea, di sana Rasul Paulus mengakui bahwa aku tidak pernah malu akan percaya Injil ini. Jadi mengapa di sana Paulus mengatakan hal ini? Karena pada saat itu Injil yang diberitakan oleh Paulus itu tidak masuk akal bagi orang-orang pada zaman itu. Ada alasannya. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus itu berbeda sekali dengan Injil yang dipikirkan oleh orang-orang Roma. Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah bukan Injil yang diberitakan oleh raja, oleh kaisar Roma, tetapi Injil yang bersifat Tuhan Allah. Jadi intisarinya adalah Yesus Kristus. Jadi melalui penyaliban dan juga penyaliban Yesus Kristus dan melalui pembangkitan Yesus Kristus, Injil ini telah menjadi sempurna.
Jadi Yesus Kristus menyelesaikan semua masalah rohani yang telah dilakukan oleh dosa yang telah dilakukan oleh Adam, manusia pertama, sehingga sebagai buktinya Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua masalah tersebut, ia bangkit kembali. Jadi bagi Paulus, untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan ini, Yesus telah mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib pun menjadi suatu tanda anugerah dan tanda kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Namun, berbeda dengan hal itu bagi orang-orang dunia, kematian di atas penyaliban itu suatu tanda kutukan. Kalau kita melihat 1 Korintus 1 ayat 22 dan 24, di sana mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib itu disebut cross dalam bahasa Inggris, dan kalau berdasarkan dengan bahasa Latin, itu datang dari crux. Crux itu memiliki arti suatu tempat untuk menyiksa orang. Jadi suatu kerangka untuk memberi penyiksaan. Jadi dalam bahasa Yunani itu dikatakan staros, dan ini memiliki arti kayu yang begitu menyedihkan. Jadi artinya penyaliban adalah mati karena digantung di atas kayu. Jadi orang yang mati digantung di atas kayu itu adalah orang yang terkutuk oleh Tuhan Allah. Tetapi bagi orang Yunani, oleh karena itu bagi Yunani, penyaliban itu adalah suatu hal yang terkutuk. Jadi tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang mengatakan bahwa penyaliban adalah suatu tanda kasih dan tanda anugerah. Jadi orang-orang tidak mungkin mereka memahami bahwa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib ini adalah tanda dari kasih, tanda dari anugerah. Jadi ini tidak masuk akal. Saya tidak bisa paham. Jadi banyak orang yang memberi reaksi seperti itu. Tapi walaupun di tengah ketidakpahaman yang terjadi pada orang-orang sekitar, Rasul Paulus mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Apa alasannya? Karena hanya Yesus Kristus yang menjadi kemampuan untuk memberi keselamatan kepada orang lain. Apalagi masalah dosa asal yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, kemampuan manusia. Dan di sini kekuatan atau kemampuan itu dalam bahasa Yunani itu merupakan dunamis. Dan dari dunamis itu ada satu kata bahasa Inggris telah dibuat, yaitu dinamit, yaitu bom dinamit. Jadi maksudnya kemampuan ini luar biasa, seperti bom dinamit itu
복음의 능력을 구하시 바랍니다. 하나님 나에게 복음의 능력이 다이너마이트처럼 강하게 하여 주옵소서. 성삼위 하나님이 나와 Jadi maksudnya kemampuan 이 ini, 능력 하늘 보좌 jadi 축복 kemampuan 체험을 ini 끝난 bisa meledak. 복음의 Kemampuan ini 능력이다. memiliki pengaruh yang sangat 보좌의 besar 축복이 seperti 나에게 임한다. bagai bom dinamit 보좌의 축복, 하늘의 meledak 영광, dan bisa memberi pengaruh sangat baik 하늘의 영광을 kepada 땅에서 누린다고 찬양하잖아요. memberi pengaruh yang sangat banyak kepada 하늘의 orang lain. 영광을 내 땅에 누린다. 보좌의 축복을 내가 이 땅에 살지만 누린다. Jadi walaupun kita 나에게 hidup di 있으라. dunia ini, kita menikmati 그주 berkat tata kerajaan 하나님께서 sorga. 주시는 능력으로 이 땅에 살면서 보좌 축복을 누린다. 그 누려야 돼. 그 보좌의 축복이 교회 임하면 교회 Jadi kalau misalkan berkat berkat tata kerajaan sorga itu datang kepada diri kita menikmati diri kita, dan kalau itu datang kepada ladang kita, itu adalah ladang 24 jam. Dan kalau itu menjadi jawaban bagi kita, itu adalah jawaban 24 jam. Kalau kita menikmati apa yang Tuhan kasih selama 24 jam, pastilah secara natural kita akan menerima hal yang bersifat 25 jam. Maksudnya apa? 25 jam itu melebihi 24 jam. Maksudnya suatu hal yang tidak mungkin terjadi dan tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Jadi itu akan melampaui standar kita, kemampuan kita, dan kekuatan kita. Jadi jawaban itu akan datang melampaui segala sesuatu. Itu kita sebut 25. Jadi sebagai hasilnya kita bisa melihat bagaimana karya hidup kita itu terbuat oleh ini. Berbeda dengan hal ini, dan berbeda dengan hal ini, kita melihat banyak orang jadi berbeda dengan hal 하나님 나라를 위해서 내가 하나 물질을 들었다. 썩을 것을 가지고 썩지 않을 것으로 바꿔버린 거예요. 아멘. 여러분 그거 하셔야 됩니다. 썩을 것으로 썩지 않을 것으로 일시적인 것을 영원한 것으로. Jadi peran kita adalah kita membuat suatu hal yang akan menjadi busuk, tetapi kita membuat itu menjadi hal yang bersifat kekal. Jadi kita memakai hal-hal duniawi untuk memuliakan Tuhan, yaitu hal-hal kekal. 한 탈북자가 서울에 왔어요. 서울에 와서 이제 각 안기부 담당들 있잖아요. 담당 직원들하고 여러 가지 그렇게 물어보는 가운데 그 탈북자가 Ada suatu cerita yang lucu. Jadi katanya dulu begitu banyak orang Korea Utara datang ke Korea Selatan, dan orang Korea Utara itu tanya kepada orang-orang Korea Selatan, dan ia mengatakan, dan ia bertanya bahwa kenapa di Korea Selatan banyak sekali gedung-gedung yang ada tanda plusnya, tanda plus. Itu tanda, ya maksudnya tanda salib sebenarnya. Dan di sana orang Korea itu merupakan orang Kristen, dan ia mengatakan bahwa itu namanya salib. Jadi itu adalah tanda bagi orang-orang Kristen, dan gedung yang ada tanda salib itu merupakan gereja. Dan apa yang katakan saudara itu benar. Jadi salib itu suatu hal yang dikasih tambah, dikasih plus, yaitu dikasih plus dalam berkat, dikasih plus dalam sukacita, dikasih plus dalam sukacita, dan dikasih plus dalam kasih karunia. Jadi, mengapa saya menceritakan hal ini? Injil penyaliban adalah suatu hal yang memiliki kemampuan untuk memberi plus pada kehidupan kita. Jadi kita mau memberitahu
237 나라 5천 종족 살리겠다는 나중 영광의 비전을 Jadi 주셨어요. kita ingin memberitahu 여러분이 만약 bahwa 그 비전을 붙잡고 믿음에 도전하면 2022년 새해 전에 체험하지 못한 하나님의 능력을 체험하고 복음의 이 어마어마한 능력을 힘입어서 Jadi kita mau memberitahu bahwa Injil ini memiliki kemampuan, kekuatan untuk mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memiliki, supaya saudara bisa memiliki visi yang memiliki perjanjian Tuhan Allah seperti ini. Subjudul kedua adalah kehidupan yang hidup hanya oleh iman. Ayat 17 mengatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita bisa melihat di latar belakang untuk menjadi puncak Injil, ada kebenaran Tuhan Allah. Jadi orang yang percaya akan Injil, pastilah ia akan dibenarkan oleh Tuhan Allah, dan oleh karena itulah dia memiliki kemampuan Tuhan Allah. 하나님의 능력이 임하는 통로예요. 이걸 붙잡아야 돼요. 복음의 능력이 그 자체가 복음의 능력 그 자체가 엄청난 것이지만은 그 능력을 Khususnya Tuhan Allah ini, 믿음의 수준에 따라서 역사가 일어난다. 그래서 믿음대로 될 자다. 그 말씀이 khususnya Tuhan Allah 믿음의 ini, 수준에 따라서 역사가 일어난다. 육신적인 건 서론적인 것에 매여 있으면 khususnya melalui kepercayaan ini adalah jalan untuk mendapatkan kemampuan Tuhan Allah. Jadi kita begitu menegaskan 3 hari ini. Jadi 3 hari ini itu apa? Firman hari ini, doa hari ini, dan penginjilan hari ini. Dan harus membuat itu menjadi yang terukir pada diri kita, berakar pada diri kita, dan menjadi fisik bawaan bagi kita. Jadi melalui ibadah, kita harus mengalami kemampuan Injil setiap saat. Jadi sekarang saatnya saudara memegang kemampuan Injil setiap saat. Jadi setiap saat, setiap momen saudara harus menikmati Injil. Jadi janganlah saudara jadi jangan sampai saudara selalu dan biarlah saudara menikmati Injil setiap saat. Jangan tertipu oleh emosi sesaat. Kalau saudara melihat kitab Habakuk 2 ayat 4, di sana mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan ini adalah firman yang dipakai oleh Martin Luther untuk membawa revolusi agama. Martin Luther itu selalu mengkhawatirkan bagaimana caranya kita hidup untuk mencapai kebenaran Tuhan Allah. Oleh karena itu, ia menjadi seorang rasul dan dia begitu berusaha supaya ia dapat mencapai kebenaran dengan kemampuannya dia. Tetapi semakin ia masuk ke dalam itu, dia semakin masuk ke dalam rasa bersalah, rasa berdosa, dan semakin besarnya rasa ketakutan terhadap itu. Dan pada akhirnya, ia memegang firman yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Untuk mencapai kebenaran Tuhan Allah, itu bukan dengan kelakuan kita, tetapi itu adalah seluruh anugerah Tuhan Allah. Dan pada akhirnya, Martin Luther telah menyadari bahwa itu semua adalah
hasil dari anugerah Tuhan Allah. 성경의 본질로 돌아가는 본질로 Jadi ini 돌아가면 bukan 가능성이 soal 있습니다. 그래서 perbuatan 마틴 루터 atau 다섯 sebuah 가지 format yang 오직을 외쳤습니다. 오직 dilakukan oleh pada zaman itu, 솔라 yaitu 스크립투라. formatnya Katolik, 오직 tetapi 믿음으로 kita harus 솔라 kembali 피데. ke kitab 오직 은혜 Alkitab. 솔라 그라티아. Jadi 오직 ia 그리스도 dan 솔리스 ia 솔리스 menyebut 크리스투스. sola scriptura, 오직 yaitu 하나님께 hanya 영광. Roh Kudus, dan sola fide, yaitu hanya iman, dan sola gracia, 이 다섯 hanya 가지 anugerah Tuhan, 오직을 dan solus 일컫는 Christus, hanya 그야말로 Kristus, 이걸 dan 듣고 soli Deo 자기 자신이 변화가 Glosoria, hanya kemuliaan Tuhan 그래서 Allah. 오직 Jadi hanya dari 오직 5 hal 성령, ini bukannya mengubah Luther, 오직 tetapi 믿음, ia menjadi 오직 은혜, landasan untuk 오직 menghancurkan 그리스도, kehidupan beragama 오직 pada saat 하나님께 itu. 영광. Jadi tolong ikuti saya, hanya Roh Kudus, hanya 이것이 iman, hanya 루터가 anugerah, 종교 hanya 개혁하는 데 Kristus, 있어서 dan hanya 핵심 anugerah 포인트예요. Tuhan Allah. 이걸 기준해서 자신의 Jadi 변화뿐만 ini 아니라 patokan kita. 완전 Jadi bukan hanya 인본주의 그 perubahan 시를 pada 가지고 diri 있는 kita, 중세교회 이 종교 생활을 무너뜨리는 플랫폼이 되었어야 할 것 같아요. jadi bukannya hanya kita, 오직 jadi ini 오직 menjadi 은혜가, landasan 오직 untuk 믿음과 menghancurkan 은혜식 kehidupan 속에서 beragama pada 충만하시기 saat 바랍니다. itu. 오직 Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya anggota anggota jemaat 하나님께 gereja 영광. Yewon dipenuhi 그걸 위해서 dipenuhi dengan hanya Roh Kudus, hanya iman, dan hanya anugerah, dan hanya Yesus, hanya Kristus. 당당하게 서시기를 제물로 축복합니다. Sehingga saudara bisa berdiri sebagai puncak Injil. 오류라고 하는 경제학 용어가 있습니다. 이 매몰, 이 비용, Kesimpulannya adalah ada sebuah kata, 비용은요, istilah 완전히 묻혀버린 비용입니다. 땅에 묻혀버린 이미 발생해서 회수할 수가 없는 그러한 비용을 ada sebuah istilah ekonomi yang merupakan bahwa ada semacam biaya penguburan. Kesalahan yang terjadi pada biaya penguburan. Biaya penguburan itu apa? Halo? Oke. Cek 1, 2, 3. Biaya penguburan adalah biaya yang terjadi tetapi ia telah terkubur di suatu hal sehingga tidak bisa diambil lagi biaya yang sudah terpakai untuk penguburan tersebut. Jadi kesalahan yang terjadi pada biaya penguburan itu maksudnya kita suatu istilah di mana itu menjelaskan suatu kondisi yang kita tidak bisa membalikkan, tidak bisa mengubah kesimpulan kita yang salah, walaupun kita sudah tahu itu akan mengarah ke arah yang tidak baik. Tetapi karena kita sudah, walaupun kita sudah mengetahui ini berjalan ke arah yang tidak baik, tetapi selama ini kita sudah memberi kemampuan, waktu dan juga pengeluaran yang kita sudah pakai untuk hal ini, sehingga kita mundur-mundur terus, sehingga itu akan semakin kita mengalami rugi, dan pada akhirnya kita jatuh pada suatu hal di mana kita tidak bisa ngapain-ngapain lagi karena sudah rugi dan juga tidak bisa maju lagi karena akan makin rugi. Jadi secara rohani pun kita jatuh pada hal yang sama. Karena kita memiliki rasa sayang atas masa lalu yang kita sudah lalui, sehingga kita terjebak dalam masa lalu kita. Jadi begitu susah untuk mengalami perubahan secara rohani itu. Ini alasannya. Kita harus mendapatkan kebebasan dari semua hal yang bersifat masa lalu. Aku harus mati,
Dan kita harus hidup di dalam 필요적으로 Yesus 믿으시기 Kristus. 바랍니다. Seperti Galatia 2 ayat 우리가 앞으로 20, 영적 20. 성도가 되면 Apakah 그 문제가 saudara 문제가 takut? 아니요. Apakah saudara khawatir? Saudara harus 세상적인 membuka 문제고 mata 사람의 rohani 문제고 saudara. 문제가 아니고 다 끝난 것이다. Jadi saudara 사도 harus 바울이 mendapatkan 이것을 kekuatan 제대로 rohani. 깨달았기 때문에 수많은 그러한 현장 증거가 일어났습니다. 우리는 이전 영광이 아니고 나중 영광의 비전을 바라보고 나중 영광이 이전보다 크리라. 원단 메시지를 여러분이 제대로 잡으면 체질도 바뀌고 생각도 바뀌고 삶도 바뀌고 습관도 바뀌고 완전히 Jadi 새로운 삶의 janganlah 실천들로 saudara terjebak dalam 있습니다. hal ini, 우리 안에 tetapi 모두 성도들 saudara 그래서 harus 오직 이 pegang 삶, firman Tuhan Allah, karena 오직 itu 이것이 yang akan mengubah 가장 saudara, 사모적인 mengubah pikiran 가치로 saudara, 체질해야 돼. mengubah hati saudara, 그래서 dan mengubah sikap 나중 saudara. 영광을 Jadi 온전히 harus 체험하는 membuat 복을 firman ini 서밋하는 자 terakar, 되시기를 주님으로 berakar dalam diri 축복합니다. kita, terukir pada diri kita, 아버지 dan 하나님 mengubah 우리 fisik bawaan 모든 kita. 성도들 오늘부터 복음 Dan 서밋 mari 되게 kita 하여 berdoa 주옵소서. untuk mengakhiri 오직 성경, firman 오직 pada 말씀, hari 오직 ini. 은혜, 오직 Mari kita 그리스도, berdoa. 오직 하나님 영광을 위해서 살아가는 그리스도의 절대 제자들 다 되게 하여 주옵소서. 예수의 선 받들어 기도합나이다. 아멘.